Oke, welcome back teman-teman. Kali ini kita mengadakan giveaway ya. Saya mau bagi-bagi 500.000 buat 5 teman-teman yang terpilih. Caranya cukup mudah ya. Like, subscribe, dan komentar. Terus kalian tinggal bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah silakan kalian komentar ikut giveaway. Dan pengumuman pemenang kami akan umumkan setiap tanggal 23. Oke, ini ada update terbaru teman-teman ya. Tapi ini ya makin meruncing, yang dimana ada dugaan teman-teman ya. Dan ya 80% rakyat yang mendukung Pak Jokowi ini mempercayai ini. Dan saya sepakat ya dengan statementnya Farhad Abbas, yang dimana di Rakyat Bersuara semalam ya kemarin. Dengan lantang dia berstatement kalau Roy Suryo ini takut RJ. Ya, dia takut dan nggak mau RJ juga, karena ternyata kalau dia RJ dia akan kembalikan uang pemodal. Teman-teman paham sampai sini ya? Jadi simpelnya menurut Farhad Abbas tuh gini, Rismon ini sudah keluarkan uang ratusan juta, hampir 1 miliar ya, untuk melawan Pak Jokowi ya, dalam arti untuk ya di geng dia kemarin lah ya, biaya lah, akomodasi dan lain-lain. Nah, si Roy Suryo ini dia itu kemungkinan tidak pakai uang pribadi ya untuk akomodasi dan lain-lain, sehingga ya ada support di belakangnya. Dan dimana ya kalau seandainya Roy Suryo mengikuti jejak Rismon untuk RJ, ya otomatis dia harus kembalikan uang pemodal dong ya, uang yang di belakangnya, naga di belakangnya mungkin ya, atau parpol ya di belakangnya yang mendanai ini. Otomatis kalau dia minta maaf kan otomatis kan wah disuruh ganti, wah kami sudah modali kamu kok kamu nggak sampai tuntas ya, malah kamu minta maaf. Nah, ini yang jadi polemik baru teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang ya dalam 3 orang ini ya, di teroris ini sepertinya ya menurut dari pernyataan Farhad Abbas, sepertinya yang dapat dana itu ya dari pemodal itu hanya Roy Suryo. Ya kan? Ya kita bisa berpersepsi seperti itu. Karena Rismon pakai uang pribadi ya, sedangkan Roy Suryo ini tidak mau RJ ya. Kalau RJ kan otomatis kan menyerah. Uang yang sudah keluar selama ini oleh pemodal otomatis dibalikin ya, katanya Farhad Abbas seperti itu. Tapi publik merasa ini benar ya. Ini benar. Jadi kita harus lihat dulu seperti apa videonya biar nggak jadi hoax di antara kita. Tapi saya senang sekali ya di video kali ini tumben Roy Suryo itu menang ya. Diem aja, sudah nggak garang kayak dulu ya. Kalau bahasanya Bang Andi Aswan, dulu singa, dulu macan, sekarang meong ya. Ini Roy Suryo kayaknya sudah di apa ya, sudah di tahap itu teman-teman ya. Tapi biar lebih jelas kita akan lihat videonya teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, like, dan komen, silakan tinggalkan jejak teman-teman ya. Ya minimal kalian like lah video ini ya, biar saya tambah semangat teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat langsung videonya ya. Aparatur di Pak Jokowi ya. Jadi memang ada sempat memanas ya di pihak pembela Pak Jokowi ya, sempat memanas teman-teman, tapi sudah diklarifikasi oleh Pak Andi Aswan ya, di apa namanya, di tim pembela Jokowi lah, kalau mereka tetap ikut Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi maafkan, banyak yang kecewa juga kenapa dimaafkan, tapi ya dari tim pendukung ya, pembela Pak Jokowi ya sekarang sudah legowo, ya udahlah kita maafkan si Rismon ya. Jadi info yang terakhir saya dapat seperti itu teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk di sini ya Rismon kemungkinan SP3 ya, RJ diterima SP3 kemungkinan. Tapi yang lebih runcing ini ke Roy Suryo teman-teman ya, karena dia wah supportnya gede teman-teman. Di belakang mereka ini ada pemodal. Kalau Roy Suryo minta maaf atau minta RJ, ya otomatis kan balikin uang pemodal ya kan. Apa Farhad ngomong gini nggak ada sumbernya ya kan, kalau di media mungkin tidak ada, tapi kan kalau dia sampai detail 760 juta ya entah Rismon yang ngomong, entah di forum private yang ngomong ya kan, nggak mungkin sampai detail. Kalau Farhad Abbas ngomong habis ratusan juta,
ya kemungkinan masih bisa dibilang ya ini tidak ada faktanya. Tapi kalau sampai detail 760 juta ya teman-teman bisa pikir sendiri. Jadi jelas teman-teman ya, ini diam semua, Refli diam, pengacara diam. Itu pegang HP semua lagi googling tuh, lagi nyari materi debat, kelihatan sekali. Tumben-tumben kan kita lihat debat, terus Roy Suryo itu cuma diam. Biasanya kan pihak sebelah baru ngomong ditambah-tambah dia dari belakang. Sekarang sudah nggak ada wayang pula ya, sudah nggak buka-buka baju. Kacau teman-teman ya. Tapi ya itulah Roy Suryo teman-teman ya. Kalau nggak ada dia nggak rame juga sih ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dengan di sini teman-teman kita bisa lihat ya, rujak asam pedas manis ya disiram ke Roy Suryo ya. Dan kita lihat di sini pun ya Refli Harun diam teman-teman ya. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, ada fakta terbaru lagi nih ya. Di sini Michael Sinaga ini mencurigai ya, ini sudah kayak film-film teman-teman ya. Dia mencurigai bahwa Rismon ini sejak awal ini adalah spy ya, atau mata-mata ya, yang sengaja disisipkan oleh pihak Pak Jokowi untuk masuk ke geng teroris ini ya. Nah ini menurut Michael Sinaga, nggak tahu dia berhalu sampai di film apa, sampai dia berpikir wah jangan-jangan Rismon ini disengaja ditaruh di dalam ketiga orang ini, setelah tahu semuanya sudah mau finish disuruh minta maaf ya. Jadi sudah kayak film-film ya, itu menurut halusinasi dari si Michael Sinaga. Nah ini contoh-contoh ya orang yang nggak menerima kekalahan teman-teman ya. Kita lihat videonya. Betul. Dia ingin tarik dari peredaran. Jadi ada dua buku. Kalau ditarik ya berarti itu salah ya dong. Kita harus tengil lawan orang tengil kayak gini. Ada dua buku. Oh, bener dong Farhad. Kamu bicara sebagai wartawan apa sebagai pendukung? Karena Michael Sinaga ini ya memang agak tolol juga. Kalau dikasuskan ya mengakunya wartawan, saya wartawan. Kalau wartawan kan independen. Sekarang membela ya kan, Pangkalannya udahlah. jadi jelas teman-teman, saya suka gaya Farhadnya, harus tengil, hadapi orang-orang seperti mereka, harus tengil karena kadang juga mereka berbicara tanpa fakta, tanpa bukti ya. Nggak usah jauh-jauh, kasus ini ada karena nggak ada bukti, iya kan. Andai waktu itu buktinya autentik, jelas, ijazah Pak Jokowi yang mereka pegang terus mereka perkarakan, ya bisa dibilang yang mereka angkat ini ada faktanya, ada buktinya. Mereka juga nggak ada buktinya kok melakukan penelitian ijazah Pak Jokowi, ya kan? Jadi harus tengil juga. Jadi tapi senang sih lihat Refli Harun mencak-mencak ya. Tapi sudahlah teman-teman ya. Apapun itu ya, kita sebagai netizen ya tetap solid ya teman-teman ya. Jangan mau di pecah belah ya dengan statement-statement mereka ya. Kalau kalian punya pendapat, silakan kalian drop di kolom komentar, kita ngobrol di sana ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya. Bye.